Bab 228. Minta maaf. Anak buah Hans Ding langsung terbang dalam sekali tendangan. Kekuatan kaki ini tidak jelas bagi orang lain. Mereka hanya melihat anak buah itu terbang lebih dari 2 meter jauhnya, jatuh ke tanah dengan keras dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan menyakitkan. Kingston Jiang berjalan mendekat dengan mengenakan sepatu kulit. Setiap kali dia melangkah, akan ada suara hentakan. Hans Ding secara naluriah mundur beberapa langkah, dengan ada sedikit ketakutan di wajahnya. Ini mengerikan sekali, jika ini menendangnya, maka dialah yang akan menderita. Sudah menyerah hanya dalam 1 kali tendangan. Kingston Jiang mendatangi anak buah itu dan menatapnya dari ketinggian. Di bawah tatapan banyak mata, dia mengangkat kakinya dan menendangnya dengan kuat. Orang ini berguling seperti bola, merobohkan banyak meja dan kursi di aula. Berhenti, berhenti. Anak buah ini ketakutan. Tendangan ini mematahkan beberapa tulang di tubuhnya lagi. Pada saat ini, dia kesakitan dan jika dia memukulnya lagi, dia akan mati. Kingston Jiang memandang Hans Ding dan berkata dengan datar, baru 2 kali saja dan masih tersisa 30 lebih, siapa yang akan maju untuk menerimanya? Hans Ding menelan ludah. Sampah yang dihujat oleh dunia luar ini ternyata sebegitu mengerikannya. Kamu majulah. Hans Ding mendorong seorang anak buah dengan asal. Dia tidak akan menyerahkan 3 juta yuan dengan mudah setelah mendapatkannya. Anak buah itu melangkah maju dengan takut-takut, cecunguk, aku tidak takut padamu. Meski dia berkata begitu, tetapi tubuhnya bergetar hebat. Kingston Jiang berjalan mendekat, tiba-tiba meraih lengannya dan menariknya ke bawah. Ark! Ekspresi anak buah itu terlihat kesakitan dan dia berteriak. Kingston Jiang mengerahkan sebuah pukulan ke tubuhnya. Anak buah itu dipukuli hingga beberapa meter jauhnya, menabrak meja dan meja itu hancur dalam sekejap. Anak buah itu terbaring di tanah dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun, melainkan hanya berteriak di tanah. Kingston Jiang memandang Hans Ding lagi. Tidak jauh, Kintia Su sedikit terkejut. Melihat Klutang dengan sekilas dan berkata, tidak menyangka Kingston Jiang memiliki sedikit kemampuan. Klutang mengangguk tidak berdaya. Kingston Jiang dulunya adalah seorang prajurit, jadi tentu saja kemampuannya menakutkan. Bahkan dia pernah melihat Kingston Jiang menjatuhkan puluhan orang dalam beberapa menit. Kintia cepat pergi menghentikannya, jika diteruskan, akan timbul masalah. Kintia Su memeluk dadanya dengan tangannya dan tersenyum, Hans Ding pada dasarnya bukan orang baik. Biarkan Kingston Jiang memberinya sedikit pelajaran. Aku sendiri juga ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki suami sampahmu ini. Entah kenapa, Kintia Su menjadi semakin tertarik pada suami Klutang, Kingston Jiang. Klutang berkata dengan tidak senang, suamiku bukan sampah, dia hanya bersikap rendah hati. Suamiku memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan seni bela diri yang luar biasa. Kamu berbicara seolah-olah sama dengan naga hitam. Kintia Su tersenyum kecil. Klutang juga mengerutkan kening. Karena Kintia Su membahas tentang naga hitam, dia pun memikirkannya kembali dengan hati-hati dan sepertinya memang seperti itu. Kemampuan seni bela diri naga hitam tidak tertandingi di dunia dan keterampilan medisnya adalah yang terbaik di dunia. Naga hitam juga memiliki nama Kingston Jiang. Suaminya tidak hanya pandai dalam keterampilan medis, tetapi juga memiliki kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, Klutang memiliki ilusi bahwa suaminya Kingston Jiang adalah naga hitam. Ide ini terlintas di benaknya. Dia sudah pernah bertemu dengan Kingston Jiang dari grup jalan dan Kingston Jiang si naga hitam, dia ini sangat berbeda dengan suaminya. Lagi pula Kingston Jiang si naga hitam sudah mati, meninggal di Gunung Tianguan di belantara selatan. Pada aula desa Longkuan, Kingston Jiang berjalan menuju Hans Ding selangkah demi selangkah. Kamu masih memiliki 2 anak buah dan aku baru saja melakukan beberapa serangan, sepertinya kalian sudah tidak mampu menanggungnya lagi. Hans Ding menatap anak buah yang terbaring di tanah sambil menangis kesakitan dan hatinya tersentak.
Tampaknya uang ini tidak mudah untuk didapatkan. Kingston Jiang, jangan kelewatan. Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu aku bekerja dengan siapa? Aku beritahu kamu, bahwa bos aku adalah Kak Elvis. Jika kamu menyinggung Kak Elvis, maka riwayatmu akan tamat. Hans Ding mulai memberikan ancaman. Kingston Jiang mengabaikannya dan berjalan menuju Hans Ding selangkah demi selangkah. Hans Ding terus mundur dan berteriak, "Mengapa kalian berdua masih diam saja? Cepat pukul dia untukku." Kedua anak buah itu saling menatap satu sama lain. Pada saat yang sama, mereka langsung berlutut di tanah, memohon belas kasihan, "Kak Kingston, ini tidak ada urusannya dengan kami, tolong lepaskan kami." Hans Ding mengutuk dan menendang kedua anak buah itu ke tanah. Adegan ini dilihat oleh banyak orang. Orang-orang ini semua menunjukkan ekspresi seperti melihat sebuah drama. Siapa yang mengira bahwa menantu keluarga Tang yang terkenal akan sebegitu kuatnya? Kingston Jiang berjalan menuju Hans Ding, menariknya dan melemparkannya ke arah Nicolin. Tubuhnya jatuh ke tanah dan batang hidungnya sudah patah. Nicolin mundur beberapa langkah karena terkejut. "Sialan, aku akan membunuhmu." Hans Ding bangkit dari tanah dan mengeluarkan pisau lipat. Namun, sebelum dia bangun, Kingston Jiang berjalan maju, menendangnya ke tanah lagi, mengangkat kakinya dan menginjak wajahnya, membuatnya tidak bisa bergerak dan berkata dengan dingin, "Minta maaf." "Sialan Kingston Jiang, kamu sudah tamat. Aku dengan sungguh-sungguh memberitahumu, bahwa aku tidak akan pernah melepaskan masalah ini dengan sebegitu mudahnya. Jadi kamu sebaiknya segera melepaskanku dan berlutut, lalu menyembah aku sebanyak 3 kali." "Ark!" Hans Ding menjerit kesakitan. Kekuatan di bawah kaki Kingston Jiang semakin kuat, wajah dan tanahnya saling berdekatan, kulitnya terluka karena gesekan terus-menerus dan rasa sakitnya sangat hebat. "Minta maaf." Kingston Jiang berbicara lagi. Maaf, aku salah." Hans Ding berkompromi. Nicolin buru-buru berkata, Tidak apa-apa." Dia memandang Kingston Jiang dengan rasa terima kasih di wajahnya dan berkata, Terima kasih. Lupakan saja." Kingston Jiang barulah melepaskan Hans Ding. Wanita yang seksi dan menawan itu bergegas masuk, membantu Hans Ding yang terkapar di tanah dan bertanya dengan prihatin, "Sayang, apakah kamu baik-baik saja?" Setengah wajah Hans Ding sudah hancur dan terlihat mengerikan. Dia memandang Kingston Jiang dengan kejam, dengan sentuhan kebencian di ekspresinya. Sedangkan Kingston Jiang mengeluarkan telepon dan menghubungi Sheila Bai. "Beritahu Bang bahwa 3 juta yuan yang telah ditransfer dari rekening pribadi aku, segera tarik kembali." Sheila Bai begitu menerima perintah, langsung menanganinya dengan cepat. Segera uang yang ditransfer oleh Kingston Jiang dikembalikan oleh bank. Hans Ding menerima pengingat pesan teks dari bank dan melihat bahwa uang di kartu telah ditransfer balik, dia pun memuntahkan darah. Menunjuk Kingston Jiang, kamu. Kingston Jiang mengabaikannya. "Bagus, sangat bagus. Kingston Jiang, aku sudah mengingat kamu tunggu saja." Hans Ding meninggalkan ancaman dan membawa anak buahnya yang terluka pergi dan meninggalkan desa Longkuan. Di kejauhan, Kintiasu menyipitkan matanya dan tersenyum ringan. Anak ini tidak sepenuhnya sampah, dia cukup kejam juga. Dan Kingston Jiang berkumpul dengan kelas 1. Nicolin duduk di sampingnya. Kingston Jiang menatapnya dan bertanya, "Bagaimana kabarmu selama ini?" "Hah?" Nicolin sedikit kebingungan dan memandang Kingston Jiang, lalu bertanya, "Apakah kamu sedang berbicara denganku?" Kingston Jiang merasa canggung, menyentuh hidungnya, lalu berdiri dan menepuk bahunya, "Aku tidak bertanya padamu." Dengan statusnya saat ini, tidak pantas untuk berbicara lebih banyak, dia berbalik dan berjalan menuju sofa di sudut, mengeluarkan ponselnya dan melanjutkan bermain Plants vs Zombies. Di luar desa Longkuan, Hans Ding sedang duduk di dalam mobil dan mengeluarkan telepon, "Kak Elvis, aku dipukuli. Aku berada di desa Longkuan, tolong segera bawakan puluhan petarung hebar, aku ingin balas dendam."
Sejak dirinya bergabung dalam mafia, Hans Ding tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dia ingin balas dendam. Kingston Jiang, tunggu saja, nanti aku akan membuatmu melihat aku menaiki istrimu. Kintia sudah sarjalang, aku akan membiarkanmu memohon belas kasihan di bawah selangkanganmu nanti. Dia mengutuk dengan ekspresi benci di wajahnya. Bersambung.